yang dikenal Ariosa. Asli pengembang, sampai saat ini masih aktif di industri. Jet Boy. Nama terbaru di industri yang terbaru, komunitas terbaru secara Jet Boy. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. Industri network marketing ya, pada awal mulanya saya mulai itu pada tahun 2010. Ya berarti kurang lebih sudah 10 tahun, sudah lebih 10 tahun menggeluti industri ini. Jadi kalau ditanya pandangan ke depan mengenai industri network marketing ini seperti apa, saya bisa katakan industri network marketing ini nggak akan pernah mati, ya. Karena pada dasarnya industri network marketing ini dibuat ya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan income. Itu bukan prinsip dasarnya. Ya entah itu dalam bentuk penjualan produk, penjualan jasa atau penjualan teknologi. Ya, prinsip dasarnya sama, meringankan masyarakat untuk mendapatkan income dengan cara kerja yang simpel. Nah, jadi kalau berbicara seperti itu, hakikat dasarnya, akhirnya industri network marketing ini setiap tahunnya pasti akan terus ada dan semakin canggih, semakin berevolusi menjadi industri network yang semakin keren. Yeah. Oke, network marketing menurut saya sih apa ya, tidak banyak yang katakanlah memilih profesi ini menjadi suatu kegiatan yang menjadikan kelempangan hidup, karena ya di luar sana banyak orang berpikir network marketing adalah buat suatu bisnis. Karena network marketing mau mengatakan bisnis itu berat, tapi kalau kita coba mengacu tentang, saya pernah lihat dan pernah baca di satu buku namanya Cashflow Quadrant. Kalangan Robert Kiyosaki juga mengkotakkan ada 4 cara orang itu yang mencari income. Nah, salah satu dia itu kan ada yang aktif, ada yang pasif, bekerja, tidak harus bekerja. Network marketing adalah salah satu golongan di mana kita tidak perlu bekerja selamanya, untuk bekerja sebentar, tapi tidak semua orang bisa memahami ini. Jadi maka dari itu ya kami yang cukup mengerti tentang cash flow quadrant ini sampai hari ini, mungkin kalau gua Ariosa sudah dari 2010 awal mungkin lebih lama lagi. Nah, itu artinya profesi ini ada, hanya saja hanya 5% golongan orang-orang di dunia yang mau melirik tentang bisnis marketing. Karena di luar sana banyak orang berhasil, banyak orang mencapai pencapaian luar biasa di dunia marketing. Sayangnya tidak semua orang mau membuka diri tentang network marketing. Kalau kita mendalami lebih dalam, network marketing suatu bisnis, suatu profesi yang penghasilannya sangat tinggi dan dibayar sangat besar. Itu bisnis marketing. Tapi semua di luar sana coba saja membuka diri tentang network marketing. Network marketing adalah suatu pekerjaan, suatu profesi yang layak untuk kita. Rumors you be claiming it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. Jadi ini dari sudut pandang saya ya, artinya memang setiap tahun bahkan setiap bulannya akan lahir Adik baru ya. karena ya tanpa kita sadari, artinya mungkin siklusnya dari member mungkin punya income, punya pengalaman jadi owner, makanya banyak lahir bisnis network Yang bulannya ya. artinya secara sudut pandang mungkin hal yang biasa. Artinya banyak masyarakat yang menganggap profesi network marketing ini mungkin profesi yang biasa-biasa saja, bahkan terbilang ada yang anti mungkin ya. Oke, ya benar-benar. Ya, ada juga mungkin sebagian orang termasuk kami pun hari ini meyakini bahwa profesi network marketing adalah profesi yang sangat-sangat menguntungkan bagi kami. Berpotensi ya. Berpotensi, sangat berpotensi. Karena dari sinilah ya kami menemukan mungkin jadi diri yang lebih baik, passion tadi. Yang banyak kata Bro Ariosa ya, hobi yang punya pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Artinya saya hari ini menggeluti dunia network marketing, artinya saya menemukan passion saya, hobi saya, ternyata di sini. Jadi hal yang biasa ya, artinya tetap nanti ada iya dan tidak, tetap ada yang baik dan tidak baik. Makanya sampai hari ini kita pun harus menghargai orang yang berpikir negatif, karena memang tetap itu
sudah ada hukum malam ya. Hukum malam artinya adalah ya, menurut kami adalah profesi minoritas, tapi mungkin di luar sana yang negatif mayoritas. Seperti itu pandangan saya. Artinya saya pun tidak menghakimi orang yang negatif tentang bisnis dan marketing. Mungkin itu pilihan dia dan pendapat dia bahwasannya profesi ini tidak baik. Tapi bagi kami secara positif, ya, profesi ini sangat berpotensi untuk berubah kehidupan jauh lebih baik. Gitu. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even... Kalau kita berbicara orang yang misalnya kawan-kawan tadi adalah mereka yang terlalu cepat menyerah. Mereka yang jadi banyak orang yang melihat network marketing industri yang luar biasa dari orang-orang yang hebat, dari orang-orang yang sukses. Mereka tidak pernah melihat proses, tapi mereka yang hanya lihat adalah hasilnya. Wah, itu bapak si A tuh luar biasa, dia kaya, punya mobil, punya rumah, punya income luar biasa. Hasilnya yang mereka lihat, tapi mereka tidak pernah lihat apa itu proses. Kami berproses 10 tahun itu bukan hal yang mudah. Kalau bicara sakit, pasti sakit. Bicara dulu waktu membangun nggak ada uang, tahan ngutang sana sini, bahasanya beli susu aja susah, ya kan untuk anak. Beli bensin berproses, beli ya ketika masih berproses, beli bensin aja ketengan yang jalan, bang seliter bang, bisa nggak setengah liter? Kita tawar sampai segitunya, ya kita tawar, buka rokok sama gula, bang aku mau beli rokok nggak ada duit, pulang nggak tukar sama gula segitu, pada saat itu prosesnya. Ketika ada orang yang ketika mereka berpikir negatif, ternyata profesi ini susah ya, ternyata profesi ini berat ya. Nah akhirnya ketika dia kembali ke kata Mr. Jeff Boyd tadi, ketika dia nggak menemukan mentor yang tepat, ya kan, mereka tidak ada tempat mengeluh, tidak ada tempat berkonsultasi. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya lama-lama mundur, mereka akan mencari profesi lain yang menghasilkan income. Kembali lagi akhir ke paradigma yang sebelah kiri apa? Yang mulai mencari lapangan pekerjaan, mulai mencari ya apalah peluang-peluang usaha. Karena kenapa? Ketika mereka merasa down, mentalnya merasa down, tidak ada mentor di situ yang mendampingi dia. Kembali lagi, jadi pemilihan bisnis itu penting, tapi yang paling penting kalau menurut kami adalah bagaimana mentor dan tim berjalan. Jadi sebenarnya nih, coba kita menambahkan sedikit atau di dunia marketing itu kita juga sering mengenal kata-kata seperti ini. Teman-teman di luar sana juga tahu. Kalau di dunia marketing itu tidak ada orang yang gagal, tapi yang ada adalah orang yang berhenti sebelum waktunya. Itu pasti mereka melakukan itu pasti tahu itu. Kenapa? Karena ya mungkin mereka tidak tahan dengan prosesnya, belum cukup lama mengerjakannya, tidak bergabung di tim yang solid seperti legend team. Ketika kita mengenal satu network itu sangat penting. Pertama kita lihat kita dengan siapa bergabungnya dulu. Upline dan downline yang betul-betul katakanlah ya, betul-betul mempunyai arah jalannya dulu nih. Jadi ketika mereka bekerja sendirian tabrak sini, mungkin mereka akan kesulitan mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi untuk mengenal satu network tadi jangan berhenti sebelum waktunya, karena ketika berhenti sebelum waktunya Anda akan menjadi negatif atau katakanlah kalau bahasa kita dulu negator. Itu salah satunya negatif. Ya. Jadi kita jadi tadinya Kaum yang negatif. ya betul. Ketika kita bergabung pertama menggebu-gebu nih semangat sekali itu luar biasa semangatnya. Ketika tidak bergabung itu yang tepat, akhirnya akan mundur dengan diatur. Kalau bahasa kita mentabrak, mundur tanpa berita. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. Hasil yang didapatkan itu sepadan dengan perjuangan saya selama 10 tahun ini. Ya. Kalau berbicara kata awal tadi menikah, ya alhamdulillah saya bisa menikahi istri saya di salah satu hotel di Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebelum menikah saya melamar istri saya dulu itu di kapal pesiar. Itu yang kedua. Sebelum menikah di kapal pesiar
mobil segala macam, saya katakan ya semua bisa, ya semua bisa. Tapi yang paling berasa adalah ketika orang-orang di sekitar kita ya menganggap kita beda. Ketika kita memiliki income yang sangat luar biasa, pandangan orang beranggapan dan orang memperlakukan kita ini beda-beda. Dulu orang memperlakukan kita kayak sampah. Bukan kayak sampah lagi ya. Kosan pindah-pindah aja. Bayar kosan ya, nanti bu bulan depan ya kita cicil ya. Ya gitu prosesnya ya kan. Tapi lebih ke beranggapan ya lingkungan di sekitar akhirnya sampai detik ini ada yang segar, ada yang hormat. Mereka bingung. Itu Bang Arif kerja apa sih? Ini terjadi ya? Tanda tanya ya. Terjadi di Oh iya, lingkungan, mungkin banyak kan. Ada tulisan ini. di lingkungan tempat tinggal saya. Mereka bertanya, Bang Arif ini kerja apa? Gak pernah kerjanya di rumah, gak ngurus anak. Kerjaku di rumah ngurus anak. Anak aku juga sekarang ngurus anak, main sama istri. Pasti. Main sama anak, main sama keluarga. Kerja nggak ada, tiap hari bawa belanjaan. Jadi Orang bisa. bisa, anak yang besar ini kerja apa? Nah, mereka ya pandangan itu ya saya kembalikan ke mereka, mau negatif mau positif terserah. Tapi inilah hasil yang bisa saya nikmati. Saya bisa menikmati waktu saya bersama keluarga yang hampir mayoritas orang di luar sana nggak bisa lakukan. Ketika anak mereka bangun, mereka sudah pergi kerja. Ketika mereka pulang kerja, anaknya sudah tidur lagi. Ketika sudah besar, kan kita nggak tahu. Makanya kalau banyak kan orang buat status di Facebook atau di sosial media lainnya, mereka sering katakan nggak terasa ya anaknya udah besar. Nggak terasa ya. Karena kenapa? Mereka nggak ngurus secara langsung. Yang ngurus siapa? Babysitter. Ngurus siapa? Nenek. Titip di orang, titip di sini. Ya, tapi hasil yang sangat luar biasa. Saya bisa melihat anak-anak saya tumbuh setiap hari. Jadi bukan lebih ke uang, bukan lebih ke hasil, tapi saya lebih ke, wah ini manfaat yang sangat luar biasa. Saya bisa menikmati semua waktu saya untuk keluarga. Quality time. Bahasa kerennya itu kualitas. Jadi bicara legend ini sebenarnya ya, artinya suatu nama tim yang kita buat, yang memang tim ini bukan sekedar tim, tapi memang di dalam legend tim ini orang-orang yang luar biasa, yang punya visi misi yang besar ke depan. Jadi memang bicara legend tim artinya kita sudah berkomitmen di legend tim. Jadi mungkin biasa yang bicara bisnis network ini mungkin kita nggak mungkin satu kerja kan di satu network aja mungkin 2 tahun 3 tahun atau 1 tahun kita main yang lain Bisnis untuk yang lain yang lain ya. ya artinya kan tetap bicara bisnis network terus berkembang dan artinya kita harus cari usaha yang berkembang terus. Nah, bicara legend team ini artinya gini. Jadi legend team adalah suatu wadah atau komunitas, suatu tim yang solid. Memang ketika kita kerjakan suatu bisnis ya bukan untuk sombong-sombongan, tapi insya Allah ketika kita garap bisnis itu pasti. Kenapa? Karena rangka badan legend ini udah ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, artinya sudah komplit. Beda ketika mungkin tim-tim orang luar sana dia mungkin baru ya, artinya baru membentuk dulu satu frekuensi dulu, satu visi dulu baru jalan, tapi enggak di legend team. Makanya bisa katakan legend team ini suatu tim yang memang sangat luar biasa. Nah, kalau bicara apa yang membedakan legend team dengan yang lain, sebenarnya tidak ada beda dengan tim yang lain. Hanya saja legend team itu adalah keluarga. Kita berproses bareng-bareng itu bukan setahun 2 tahun. Kita berproses itu bareng-bareng itu sudah dapat. Jadi bahasanya itu kalau bicara chemistry kita udah sangat dapat. Ya karena apa? Karena kita berproses bareng ini bukan 1 tahun 2 tahun, bukan satu bisnis 2 bisnis. Ya, jadi susah senang bareng sudah memang kita rasakan, kita bisa katakan keluarga. Ya. Nah, bisa nggak orang yang lain masuk menjadi keluarga ini? Ya, sangat bisa. Sangat bisa ya, kalau kamu
keluarga legend team adalah keluarga yang akan besar dimanapun dia akan berada, dimanapun bisnisnya, apapun